Adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan dan berkati Lause yang bercerita. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang satu murid Tuhan Yesus yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga sangat mengasihi dia, yaitu Petrus. Ayo kita baca tema kita hari ini, 1, 2, 3. Petrus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Nah, pembacaan kita hari ini terambil di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, adik-adik berharap buka Alkitabnya ya dan membacakan ayat ini. Berharap orang tua juga bisa membantu anak-anaknya. Oke, dibaca ya. Nah, adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita hari ini. Ayo kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Semuanya hafal ya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, suatu pagi dia sarapan bersama murid-muridnya. Lihat tuh, enak banget ya mereka sarapan makan ikan di tepi pantai. Dan di situ Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dia berkata seperti ini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lalu Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Nah, itu keyakinan dari Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, maksudnya di sini adik-adik, supaya Petrus juga mengasihi orang-orang di luar sana. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka, mengasihi murid-muridnya. Nah, terus yang kedua kalinya Tuhan Yesus berkata lagi kepada Simon Petrus. Dia bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Itu kedua kalinya ya. Terus Tuhan Yesus berkata seperti ini lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tetap aja Tuhan Yesus menyuruhnya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terus yang ketiga kalinya adik-adik, Tuhan Yesus tetap bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ini ketiga kalinya dia bertanya kepada Simon Petrus. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dia menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi Engkau." Nah, ini adik-adik, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Simon Petrus juga menjawab 3 kali dengan kalimat yang sama. Maka Tuhan berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ini yang dimaksud Tuhan, supaya Simon Petrus gembalakan domba-domba Tuhan yang ada, mengasihi orang-orang lain. Dan mulailah Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya. Di saat mereka masih muda, mereka harus menjadi gembala.
Maksudnya, mereka harus memberitakan Injil kepada orang lain. Mereka harus mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi murid-muridnya. Lalu yang terakhir Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ini ajakannya supaya murid-murid Tuhan Yesus tetap mengikuti Tuhan Yesus. Tidak berjalan di jalan yang lain, adik-adik. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengikut Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus seperti itu, adik-adik. Kita harus tetap mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang-orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan Yesus. Adik-adik, Simon Petrus ini mengikut Tuhan Yesus sampai pada akhir hidupnya. Nah, pada waktu itu adik-adik ada penganiayaan terjadi. Itu di masa Kaisar Nero namanya, itu pada waktu tahun 64 Masehi. Rasul Petrus disalib terbalik, adik-adik. Kenapa disalib terbalik? Karena dia mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Lihat tuh, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Disalib terbalik karena dia tidak mengikuti apa dari perintah Kaisar Nero. Tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Wow, Simon Petrus luar biasa ya. Nah, teman kita yang ini setelah dia mendengar cerita tentang Simon Petrus yang mengasihi Tuhan Yesus, dia juga mengambil komitmen, adik-adik. Dia berkata, "Yesus, aku mengasihimu." Wow, luar biasa ya. Dia juga mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita juga harus seperti itu. Mengambil komitmen mengasihi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ketika kita bilang, "Tuhan, aku mengasihimu." Tuhan Yesus bilang seperti ini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti perintah-perintahku." Wow, tidak segampang itu kita mengasihi Tuhan, adik-adik. Harus ada yang kita lakukan ketika kita bilang, "Tuhan, aku mengasihimu." Jadi apa ya kira-kira perintah Tuhan? Yaitu suka membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau kita mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan, kita tidak boleh untuk tidak membaca Alkitab. Kita harus membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terus jangan lupa adik-adik, kita juga harus terus berdoa. Mendoakan orang lain, tidak hanya mendoakan diri sendiri. Dan yang terakhir, kita harus mengasihi sesama kita. Bukti bahwa kita mengasihi sesama kita harus ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu bersaksi. Ya, adik-adik, jangan lupa untuk berdoa, baca Alkitab, dan bersaksi. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang sangat memberkati kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Lause kami dan semua teman-teman kami semua. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan terus memberkati. Pulihkan dari semua masalah yang ada, baik sakit penyakit, bahkan masalah ekonomi yang ada. Berkati semua pemerintah yang ada supaya tetap semangat menjalani tugas mereka. Berkati gembala kami di Gia Pader dan juga Ibu Gembala, majelis dan semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.